Bab 56. Apa? Tempat ini pasti telah membawa sial. Jeremy gemetar ketakutan karena kemalangan menimpa saat dia mengambil alih pabrik baja. Dia segera menjelaskan dirinya sendiri, Tuan Geoffrey, saya baru saja mengambil alih pabrik baja. Aku bukan orang yang memasok baja untuk keluarga Schneider sebelumnya. Orang lain berada di balik kesepakatan itu. Silakan cari orang yang bertanggung jawab sebagai gantinya. Geoffrey mencibir, saya yakin itu urusan internal perusahaan Anda. Ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan saya. Yang harus saya lakukan adalah berurusan dengan orang yang bertanggung jawab atas pabrik baja mulai sekarang. Klik. Jeremy segera diborgol oleh polisi. Dia menangis dan kehilangan ketenangannya saat dia berteriak histeris pada Lily, "Lily, ambil Leslie. Dia adalah orang yang bertanggung jawab atas pabrik baja. Kami akan mengembalikannya padanya." Lily takut dengan apa yang terjadi. Dia hanya berhasil kembali ke akal sehatnya ketika dia mendengar kata-kata Jeremy. Dia menangis dan menjawab, "Jangan khawatir, Ayah. Aku akan segera mencari Leslie." "Leslie sialan itu. Beraninya kau menjebak kami." Dia bergegas menuju tempat Leslie segera karena dia takut polisi akan membawanya pergi bersama mereka juga. Emily tiba-tiba menegang, pikirannya kemana-mana. Dia tidak akan pernah mengharapkan insiden seperti itu terjadi. Hal-hal yang terjadi justru sebaliknya, meskipun dia telah memeras otaknya untuk mengembangkan skema jahat. Jika dia tidak membujuk Jeremy untuk mengambil alih pabrik baja, Leslie yang akan diambil alih. Besar. Leslie berhasil lolos sementara Jeremy harus menghabiskan waktunya di balik jeruji untuk sementara waktu. Hari apa? Tuan Geoffrey mencibir dan merampas kontrak senilai 1 miliar dari Emily. Apakah kamu bercanda? Mereka bahkan tidak dapat memenuhi kontrak sebelumnya yang bernilai 1 miliar, tetapi kamu sebenarnya telah menandatangani kontrak senilai 10 miliar dengan mereka. Aku harap kamu tidak membuat kesepakatan dengan mereka secara diam-diam di belakangku, kan? Emily tiba-tiba menjadi cemas dan menjelaskan dirinya sendiri. Tidak. Saya tidak melakukannya. Saya tidak melakukan apa-apa. Aku tidak menyangka keluarga Hinton menjadi begitu licik. Jika aku tahu apa yang terjadi, aku tidak akan pernah bekerja dengan mereka. Tuan Geoffrey mencemooh, saya akan menyelidiki sendiri apa yang terjadi. Saya harap Anda tidak bersalah seperti yang Anda nyatakan. Selain itu, pabrik baja khusus ini akan masuk daftar hitam. Keluarga Schneider tidak akan pernah bekerja dengan mereka lagi. Emily menjawab dengan rendah hati. Jangan khawatir, Tuan Geoffrey. Saya tidak akan pernah bekerja dengan keluarga Hinton lagi. Hari semakin larut, tapi tempat Leslie terang benderang karena mereka tidak bisa tidur. Tak satu pun dari mereka bisa pindah dari apa yang terjadi dengan pabrik baja. Leslie tidak tahan melihat betapa sedihnya orang tuanya karena dia. Ayah, Ibu, tolong tidur dan istirahatlah. Kita akan berurusan dengan apa yang terjadi pada pabrik baja besok. Jika yang lebih buruk menjadi yang terburuk, mari kita tinggalkan pabrik baja. Saya akan memulai sesuatu yang lain dan memulai usaha lain. Daniel mematikan rokoknya dan berbicara dengan galak, Leslie, kami menyadari apa yang telah kamu korbankan untuk pabrik baja. Kami tidak akan pernah menyerah untuk itu. Jangan khawatir. Aku akan memaksa kakekmu untuk mengembalikan pabrik baja itu kepada kami, bahkan jika itu akan merenggut nyawaku. Hana menatap Daniel. Huff. Akhirnya, kamu bertingkah seperti laki-laki. Mari kita tidur sebentar. Kita akan membicarakannya besok. Zeke, yang selama ini diam, tiba-tiba memecah kesunyian. Ayah, Ibu, mari kita tunggu sebentar lagi. Semua orang menatapnya tidak percaya. Apa yang kita tunggu? Zeke melihat ponselnya. Ini tentang waktu. Begitu dia menyelesaikan kalimatnya, seseorang mengetuk pintu mereka. Zeke tersenyum dan memberitahu Leslie, Leslie, buka pintunya. Sudah larut. Siapa itu? Gumam Leslie pada dirinya sendiri saat dia berjalan untuk membukakan pintu. Itu Lily di depan pintu mereka. Leslie mencoba mengusirnya dengan marah. Lily Hinton, tolong pergi. Kamu tidak diterima di sini. Lily mencoba yang terbaik untuk menenangkan dirinya karena dia tidak ingin mereka tahu bahwa dia sedang kesal. Aku tidak bisa membiarkan Leslie tahu bahwa ayah telah dikirim ke balik jeruji besi. Jika dia tahu apa yang terjadi, dia pasti tidak akan mengambil alih pabrik baja lagi. Dia menjawab dengan sikap arogan, Leslie, kami tidak menginginkan pabrik bajamu lagi. Tolong ambil alih.
Bab 57. Semua orang tercengang ketika mereka mendengar apa yang dikatakan Lily. Apa yang sedang terjadi? Paman Jeremy telah menghabiskan begitu banyak upaya untuk mendapatkan pabrik baja itu. Mengapa dia tiba-tiba memutuskan untuk mengembalikannya kepada kami? Apa sebenarnya yang mereka lakukan? Lacey menjaga kewaspadaannya karena dia takut mereka mungkin tidak akan berhasil. Mengapa kalian tiba-tiba memutuskan untuk mengembalikannya kepada kami setelah apa yang kalian lakukan untuk mendapatkan pabrik baja? Lily menjawab, kami berhasil mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang pengoperasian pabrik baja dan menyadari bahwa Anda lebih cocok untuk mengelola pabrik. Sebuah beban terangkat dari bahu Lacey ketika dia mendengar kata-kata Lily. Dia langsung setuju. Baiklah, aku akan. Namun, Zeke menyela Lacey sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya. Jika Anda ingin mengembalikan pabrik baja kepada kami, saya khawatir itu bukan tugas yang mudah. Apakah kamu lupa apa yang aku katakan pada kalian ketika kita berada di pabrik baja? Berlutut dan mohon pada kami. Lily tiba-tiba mengamuk. Zeke, lebih baik kau jaga mulutmu. Kalian seharusnya bersyukur bahwa kami mengembalikan pabrik baja itu kepada kalian. Berhentilah memaksakan keberuntungan kalian. Aku akan membongkar pabrik baja daripada mengembalikannya kepada kalian jika kamu terus mendorong keberuntunganmu. Zeke mencibir, jika itu yang Anda inginkan, silakan lanjutkan. Berdebar. Begitu Zeke menyelesaikan kalimatnya, dia menutup pintu. Lacey dan orang tuanya cemas karena tindakan Zeke. Mereka bersedia mengembalikan pabrik baja itu kepada kita, tapi Zeke sepertinya tidak menginginkannya kembali. Saya tidak bisa kehilangan pabrik baja. Lacey memarahi Zeke, apa yang kamu inginkan? Zeke menjawab dengan senyum di wajahnya, jangan khawatir. Aku yakin dia akan berlutut hari ini. Berdebar, berdebar, berdebar. Seseorang mengetuk pintu lagi. Lacey membuka pintu sekali lagi. Lily berhenti memasang wajah arogan. Lacey, perkenankan aku untuk meminta maaf atas apa yang telah aku dan ayahku lakukan. Kamilah yang bersalah. Bisakah kamu melupakan bagian di mana aku harus berlutut? Bagaimanapun, kita adalah keluarga. Sebuah keluarga. Mengapa konsep khusus ini tidak terlintas di benak Anda ketika Anda berada di sana untuk mengambil alih pabrik baja dengan paksa? Tanya Zeke. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Berlututlah, atau kami tidak akan membukakan pintu lagi. Zeke menutup pintu lagi segera setelah dia menyelesaikan kalimatnya. Lily cemas dan segera menghentikannya. Dia memohon, Lacey, tolong maafkan aku. Lacey tidak bisa mengambil keputusan. Dia mengintip Zeke dan mengambil keputusan. Aku akan mendengarkan instruksi Zeke. Lily memiliki ekspresi marah di wajahnya, tetapi kemudian mengingat fakta bahwa ayahnya mungkin menderita di balik jeruji besi saat mereka berbicara. Dia mengatupkan giginya dan berlutut seperti yang diinstruksikan. Lacey, tolong maafkan kami. Zeke memberitahunya, tidak akan berhasil jika kamu berlutut di sini. Kembalikan pantatmu ke pabrik baja dan berlututlah di atas lingkaran yang telah kutarik kembali. Lily hampir tidak bisa tetap tenang. Berhenti memaksakan keberuntunganmu dan tantang batasku. Zeke mencibir. Ini adalah kesempatan terakhirmu. Jika kamu memutuskan untuk mengabaikannya, aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Berdebar. Zeke menutup pintu sekali lagi. Lacey dan orang tuanya cemas karena mereka ragu-ragu. Haruskah kita percaya Zeke? Mereka tahu Lily tidak akan menuruti permintaan mereka karena betapa sombongnya dia. Namun, mereka tidak dapat mengambil keputusan karena betapa tekadnya Zeke. Lily yang marah, yang sekarang tertutup, menendang pot bunga di lantai bawah. Brengsek, brengsek. Tidak ada yang pernah menggertak saya sedemikian rupa. Neraka, pergi ke neraka. Masing-masing dari kalian harus menderita di neraka. Lily berada di ambang kehancuran setiap kali dia mengingat fakta bahwa ayahnya masih berada di balik jeruji besi. Dia memikirkannya dan memutuskan untuk menyerah pada permintaan Zeke untuk saat ini. Baik. Aku akan mengesampingkan harga diriku untuk hari ini. Aku akan meminta polisi untuk mengejar kalian semua besok setelah kalian mengambil alih pabrik baja. Huff. Aku akan meminta 2 narapidana pria untuk memberimu layanan khusus saat itu. Lily mengambil keputusan dan mengetuk pintu sekali lagi. Lacey, aku akan segera melakukan apapun yang kalian minta. Tolong pegang kata-katamu dan ambil alih pabrik baja besok.
Zeke menjawab dengan acuh tak acuh tepat ketika Lesi hendak membuka pintu lagi. Aku akan mengirim seseorang untuk mengawasimu. Jangan mencoba sesuatu yang konyol. Kami tidak akan memenuhi janji kami jika kamu gagal berlutut seperti yang diminta. Bab 58. Lily pergi dengan marah. Lesi mulai menginterogasi Zeke begitu Lily pergi. Bisakah Anda menjelaskan kepada saya apa yang sebenarnya terjadi? Dia hampir yakin karena dia memiliki insting yang kuat bahwa Zeke adalah dalang di balik skema tersebut. Zeke menjawab setengah hati, kamu harus bertanya pada Lily. Mungkin mereka akhirnya menyadari apa yang mereka lakukan salah dan memutuskan untuk menebus dosa mereka. Ayo pergi sayang. Sudah waktunya tidur. Zeke menguap lagi dan lagi saat dia masuk ke kamar Lesi. Lesi tiba-tiba bekerja keras. Zeke, siapa yang memberitahumu tentang menghabiskan malam di kamarku? Pergilah bermalam di sofa. Hana langsung memelototi Daniel. Daniel, aku khawatir kamu harus menghabiskan satu malam lagi di sofa. Baik nyonya. Lesi tidak bisa berkata-kata. Ayah, mama, itu terlalu banyak. Berhenti mengganggu putrimu. Lesi kesal saat dia berjalan kembali ke kamarnya. Dia melihat Zeke, yang berada di teleponnya di tempat tidurnya, saat dia memasuki kamarnya. Lantai, teriak Lesi. Zeke menghela nafas tak berdaya tetapi tetap melakukan seperti yang diinstruksikan. Lesi menatap Zeke dengan ekspresi rumit di wajahnya. Zeke, apakah Paman Jeremy merencanakan sesuatu? Kenapa dia tiba-tiba memutuskan untuk mengembalikan pabrik baja itu kepadaku? Zeke tersenyum ketika mendengar kata-katanya. Persis seperti yang saya harapkan dari seorang pengusaha wanita yang membangun segalanya dari awal. Dia memang merencanakan sesuatu. Zeke meyakinkannya, jangan khawatir. Ambil saja seperti yang diminta. Mereka tidak akan bisa menyakitimu selama aku di sisimu. Mereka sama sekali bukan ancaman bagiku. Lesi memijat pelipisnya. Haruskah aku mempercayaimu? Daniel, yang berada di ruang tamu, kembali ke kamarnya dengan bantal begitu Lesi kembali ke kamarnya. Dia terkejut saat dia melangkah ke kamarnya karena Hana menangis sendirian. Daniel bertanya dengan rasa ingin tahu, sayangku, mengapa kamu menangis? Hana mengungkapkan perasaannya, Sejak aku menikah denganmu, kami selalu diganggu oleh kakakmu dan keluarganya. Saya tidak bisa menahan emosi saya. Saya tidak pernah berpikir bahwa Jeremy dan keluarganya akan meminta maaf kepada kami dan mengakui kesalahan mereka. Daniel meminta maaf dengan ekspresi bersalah. Maafkan aku, sayangku. Kamu pasti mengalami kesulitan sejak kamu menikah denganku. Tiba-tiba, Hana bertanya, Daniel, mungkinkah? Maksudku, sepertinya Zeke yang berada di balik apa yang terjadi, kan? Daniel mengangguk, kau benar. Sepertinya memang begitu. Hana melanjutkan, aku merasa Zeke bukan orang biasa. Mungkin dia punya identitas lain. Tapi aku tidak mengerti mengapa dia terus-menerus mencoba mendekati Lesi. Daniel merenung, kita tidak bisa memastikan apa yang dia lakukan. Kita harus melanjutkan dengan hati-hati. Hana menjawab, menurutku Zeke tidak baik-baik saja. Aku tidak peduli. Dia akan menjadi menantuku. Kedua pasangan yang bergumam itu akhirnya tertidur setelah percakapan mereka berakhir. Keesokan paginya, Lesi dibangunkan dari tidur nyenyaknya oleh panggilan Lily. Yang terakhir mendesaknya untuk bergegas ke pabrik baja dan mengambil alih secepat mungkin. Lesi langsung setuju karena dia telah menunggunya sepanjang malam. Baiklah. Aku akan ke sana. Tiba-tiba, Zeke menyela pembicaraan mereka. Suruh kakekmu mengembalikan gelar resmi kepada kami, atau lupakan saja. Lily ragu-ragu untuk beberapa saat sebelum dia memberanikan diri untuk menjawab, baik. Lesi hendak bergegas ke pabrik baja tepat setelah dia menutup telepon. Zeke menghalangi jalannya dan berkata padanya, aku ikut denganmu. Lesi mengangguk dan menjawab, tentu. Bersiaplah kalau begitu, kita akan segera berangkat. Zeke mengambil waktu untuk mencuci dirinya sendiri. Lesi cemas karena dia memutuskan untuk sarapan segera setelah dia mandi. Dia mendesaknya berulang-ulang karena dia panik karena khawatir. Zeke menghabiskan waktu manisnya sambil menikmati sarapannya. Lesi, merekalah yang mencoba memohon pada kita. Jangan khawatir. Tapi, Lesi mencoba menjelaskan lagi. Apakah kamu lupa bagaimana Paman Jeremy tersayang memperlakukan kamu dan keluargamu saat itu? Bab 59.
Lacey merasa jijik tiba-tiba ketika dia mengingat apa yang telah dilakukan Jeremy dan keluarganya pada hari itu. Akhirnya, dia berhenti mendesak Zeke dan mengabaikan panggilan dari Lily karena dia tahu tentang apa panggilan itu. Zeke menyeka mulutnya setelah dia selesai makan dan bertanya kepada Daniel dan Hannah, "Ayah, Ibu, apakah kalian ingin ikut? Saya percaya kakek akan muncul di pabrik baja juga. Dia berutang permintaan maaf pada kalian. Aku yakin sudah waktunya dia meminta maaf atas apa yang telah dia lakukan." Daniel ragu-ragu sementara Hannah segera menerima undangan Zeke. "Ya, tentu saja. Kakek tua itu dulu meremehkan kita karena betapa tidak bergunanya Daniel. Aku yakin dia akan berhenti memandang rendah kita karena dialah yang meminta bantuan dari menantu kita yang luar biasa. Ayo pergi." Keluarga yang terdiri dari 4 orang itu turun ke bawah bersama-sama. Mereka berlari ke kepala keamanan daerah perumahan mereka saat mereka turun. Zachary menyapa Daniel dengan antusias dan menawarinya sebatang rokok, sesuatu yang belum pernah dia lakukan sebelumnya. Daniel bangga pada dirinya sendiri karena hidupnya tidak pernah sama lagi sejak dia mengakui Zeke sebagai menantunya. Dia akhirnya bisa mengangkat kepalanya tinggi-tinggi sejak saat itu. Segera, mereka mencapai pabrik baja dan melihat Lily. Lily pucat dan kuyup. Dia bergegas ketika dia melihat Lacey. "Lacey, ini gelar resminya. Silakan ambil." Zeke menghentikan Lacey dan bertanya, "Di mana kakek? Aku menyuruhmu untuk menjemput kakek. Aku ingin dia menyerahkan gelar resminya kepada kami. Kakek sedang dalam perjalanan. Dia akan segera datang," meyakinkan Lily. "Kita akan bicara begitu dia sampai di sini." "Ayah, Ibu, Lacey, ayo kita tunggu dia di kantor," kata Zeke. Baik, mereka masuk ke dalam kantor. Lily menggertakkan giginya karena betapa kesalnya dia. "Bagus. Aku akan membiarkan kalian berpuas diri untuk saat ini. Setelah kalian mengambil alih pabrik baja, aku akan meminta polisi untuk menangkap kalian semua." Segera, Adam Hinton mencapai pabrik baja juga. Dia diliputi oleh amarah. Sebenarnya, dia tahu putra sulungnya, Jeremy Hinton, ditangkap polisi. Dia sadar bahwa Lily berusaha mengembalikan pabrik baja itu ke Lacey karena dia ingin dia menggantikan Jeremy di balik jeruji besi. Adam sama sekali tidak menyalahkan Lily. Sebaliknya, dia menyimpan dendam terhadap Lacey dan keluarganya. Dia menyalahkan Lacey karena memproduksi baja yang gagal memenuhi persyaratan yang dinyatakan dan menganggapnya sebagai alasan di balik penangkapan Jeremy. Oleh karena itu, dia ingin Lacey menggantikan Jeremy di balik jeruji besi juga. Namun, dia terpaksa berada di sana untuk menyerahkan gelar hukum kepada mereka sendiri. Meskipun Adam adalah salah satu dalang di balik pengambil alihan pabrik baja yang bermusuhan, dia tidak menunjukkan tanda-tanda penyesalan. Lily bergegas untuk mengantar Adam dengan ekspresi dan nada sedih. "Kakek, kamu akhirnya di sini. Paman Daniel berlebihan. Dia menghinaku dan memarahimu. Dia bilang kau adalah orang tua yang pikun dan berat sebelah yang selalu memihak keluarga kita." Adam tiba-tiba memasang ekspresi muram di wajahnya. "Huff. Dia pasti sudah kehilangan akal untuk mengucapkan kata-kata tidak berbakti seperti itu kepadaku. Kenapa aku pernah melahirkan anak yang tidak berbakti? Cepat, keluarkan mereka. Aku akan menyelesaikan skor dengan mereka hari ini." Lily mengangguk dan bergegas menuju kantor untuk menjemput Daniel dan keluarganya. "Ayah, kamu di sini," sapa Daniel dengan hormat. Adam menjawab dengan acuh tak acuh, "Daniel, sepertinya kamu akhirnya belajar bagaimana melebarkan sayapmu, ya? Kamu anak yang tidak berbakti, beraninya kamu memerintahkan aku untuk memberikan gelar resmi kepadamu." Daniel terdiam saat mendengar kata-kata ayahnya. Hannah kesal dan berbicara kembali melawan Adam, "Ayah, kamu menyerahkannya kepada Jeremy sebelumnya, tetapi kamu memutuskan untuk mengembalikannya kepada kami secara tiba-tiba. Kami harus memverifikasi apa yang terjadi, kan?" Adam menatap tajam ke arah Hannah. "Aku sedang berbicara dengan anakku. Menurutmu siapa yang berhak menyela pembicaraan kita?" Hannah tergagap karena marah. Sudah bertahun-tahun sejak dia menikah dengan Daniel, namun dia tidak pernah diakui sebagai bagian dari keluarga Hinton. Adam Hinton tidak menunjukkan belas kasihan kepada mereka. Tiba-tiba, Zeke memecah kesunyian. "Kakek, aku yakin kamu tahu di mana paman Jeremy saat ini, kan? Aku yakin kamu tahu apa yang akan terjadi setelah kamu menyerahkan gelar resmi kepada kami, kan?" Adam memutar bola matanya. "Diam. Aku tidak punya waktu untukmu. Lacey,
Aku di sini sekarang. Kemarilah dan ambil gelar resminya. Bab 60. Lacey tidak mengambil gelar hukum yang diberikan Adam kepadanya. Sebaliknya, dia berbalik dan menatap Zeke karena dia ingin tahu apa tindakan terbaiknya selanjutnya. Zeke tersenyum kecut. Dilihat dari raut wajahnya, dia yakin Adam sadar bahwa Jeremy berada di balik jeruji besi. Meskipun dia tahu apa yang akan menunggu Lacey, dia bersikeras untuk menyerahkan gelar resmi kepadanya. Adam adalah pria yang kejam. Dia bahkan tidak repot-repot menahan cucunya sendiri. Saya akan berhenti menunjukkan belas kasihan kepada kalian karena kalian juga tidak punya niat untuk menahan diri. Zeke memberitahu Adam, kami akan mengambil alih kepemilikan resmi dengan satu syarat. Saya ingin Anda mengalihkan kepemilikan gelar kepada Lacey. Saya tidak ingin konflik seperti itu terjadi lagi di masa depan. Itulah tepatnya yang ada dalam pikiran Adam karena dia bisa mengirim Lacey ke balik jeruji besi dan membebaskan Jeremy begitu dia mengalihkan kepemilikannya ke Lacey. Dia mengangguk. Tentu. Zeke meraih teleponnya dan membuat panggilan. Tak lama, seseorang dari Biro Pertanahan muncul. Tentu saja, mereka adalah bagian dari rencana Zeke juga. Mereka melakukan prosedur yang diperlukan secara online, tepat di pabrik baja. Gelar hukum segera dipindahkan ke Lacey. Lily memiliki senyum jahat di wajahnya saat mereka memverifikasi keaslian judul hukum yang diperbarui. Bagus. Lacey, bukankah kamu dan keluargamu sudah kenyang? Beraninya kamu mempermalukanku dan memintaku untuk berlutut. Mudah-mudahan Anda bisa mempertahankannya di balik jeruji juga. Adam menjawab dengan sarkastik, Lily, jaga sopan santunmu. Lagi pula, Lacey adalah sepupumu. Kamu harus mampir dan mengunjunginya sesekali begitu dia ditangkap. Lacey dan keluarganya bingung dengan kata-kata mereka karena mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Lacey bertanya, Lily, apa maksudmu dengan di balik jeruji besi dan mengunjungi kami? Baik, aku akan memberitahu kalian yang sebenarnya. Keluarga Schneider mampir sebelumnya karena baja yang kalian hasilkan tidak memenuhi standar. Sebagai penanggung jawab pabrik baja, ayah saya ditangkap polisi. Syukurlah, kami dapat membuktikan sebaliknya sekarang bahwa Anda telah menjadi orang yang bertanggung jawab atas pabrik baja. Saya akan meminta polisi untuk menangkap Anda dan segera membebaskan ayah saya. Apa? Rasa dingin menjalar ke punggung Lacey dan keluarganya. Mereka telah ditipu oleh Lily dan Adam. Ini adalah konspirasi terhadap keluarga kami. Ayah dan Lily ingin Lacey menggantikan Jeremy di balik jeruji besi. Sepertinya Adam tahu apa yang terjadi selama ini. Bagaimana dia bisa menjebak Lacey dan Hannah menangis karena betapa dibencinya dia. Ayah, kamu, itu terlalu banyak. Lacey adalah cucumu juga. Bagaimana kamu bisa? Apakah kamu serius menganggap dirimu kakeknya? Kamu orang bodoh yang kurang ajar. Adam melebarkan matanya dan mengerucutkan bibirnya. Kalian memintanya. Kamu seharusnya tidak menghasilkan baja berkualitas rendah seperti itu. Kamulah yang menyebabkan Jeremy dikirim ke balik jeruji besi. Daniel berteriak dengan marah, jika bukan karena skema yang kamu buat dengan Jeremy untuk mengambil alih pabrik baja, dia juga tidak akan dikirim ke balik jeruji besi. Dia pantas mendapatkannya. Dia seharusnya melihatnya datang. Aku akan menghajarmu sampai habis, dasar anak yang tidak berbakti. Adam mengangkat tongkatnya dan memukul Daniel. Jeremy adalah saudaramu. Bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa dia pantas mendapatkannya? Daniel juga tidak menghindari serangan ayahnya. Dia membiarkan ayahnya memukulnya sesuka hatinya. Sensasi menyiksa yang dia rasakan secara fisik tidak seberapa dibandingkan dengan apa yang dia rasakan jauh di lubuk hati. Matanya berlinang air mata, Jeremy mengambil alih pabrik baja dengan cara yang tidak bersahabat, namun kamu bahkan tidak repot-repot membela kami. Dia ingin Lacey menggantikannya di balik jeruji besi, tapi kau juga tetap diam. Namun, Anda memutuskan untuk memukuli saya sampai habis hanya karena saya menentang Anda dan mengatakan dia pantas mendapatkannya. Apakah kamu tidak pernah berpikir bahwa kamu adalah orang yang bias? Bias. Saya ayahmu. Saya sendiri yang memutuskan kepada siapa saya bias. Berhentilah memberitahu saya bagaimana atau apa yang harus saya lakukan. Dia memukul Daniel sekali lagi dengan tongkatnya segera setelah dia menyelesaikan kalimatnya. Lacey dan keluarganya sangat kecewa. Tiba-tiba, sirene berteriak di depan pintu pabrik baja. Lily sangat senang. Kakek, ini polisi.
Saya baru saja menelepon mereka dan memberitahu mereka bahwa Lesi telah menjadi penanggung jawab pabrik baja. Aku yakin mereka ke sini untuk menangkap Lesi.